Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas teknik simulasi dengan judul Dynamic Behavior Analysis of ISAP RC Beams Under Combined Blast and Impact Loads. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Untuk saya ada Vicky Bismaindrawansyah dengan NPM 0651 21045. Dan saya Distira Saka Saputra dengan NPM 058. Nah, di sini kita memakai judul Dynamic Behavior Analysis of ISAP RC Beams Under Combined Blast and Impact Loads. Dengan penulis itu yang pertama ada Jianyu Liu, Yiping Yin, lalu ada Yun Lei Zhao, dan yang terakhir ada Yuan Li. Nah, ini tuh diterbitkan pada tahun 2023. Nah, untuk abstraknya ini yang pertama ada studi tentang perilaku dinamis balok RC berbentuk I di bawah ledakan gabungan dan beban benturan. Lalu yang kedua ada analisis numerik menggunakan perangkat lunak LS-DYNA untuk menganalisis respon dinamis dan perilaku kegagalan. Terus lalu ada yang ketiga ada urutan aplikasi beban yang berbeda memiliki efek penting pada respon dinamis. Langsung saja dilanjut ke metode yang digunakan. Untuk metode yang kami gunakan itu ada analisis numerik menggunakan perangkat lunak LS-DYNA, dan yang kedua itu ada analisis eksperimental pada balok RC berbentuk I di bawah ledakan kontak. Lalu ada kontribusi. Yang pertama ada pelajari respon dinamis dan perilaku kegagalan balok RC berbentuk I di bawah gabungan beban ledakan dan benturan. Yang kedua ada menganalisis faktor-faktor kunci yang mempengaruhi respon dinamis struktur. Yang ketiga ada selidiki efek dari urutan aplikasi beban yang berbeda pada respon struktur. Yang terakhir ada perilaku kerentanan balok RC berbentuk I berdasarkan parameter struktural. Lalu ini ada implikasi praktis. Yang pertama ada analisis balok RC berbentuk I di bawah gabungan ledakan dan beban benturan. Untuk yang kedua ada urutan pemuatan yang berbeda memiliki efek penting pada respon dinamis. Untuk yang ketiga ada kerusakan beton dan deformasi terjadi dalam arah yang berbeda berdasarkan urutan beban. Lalu dilanjutkan langsung ke ringkasan pendahuluan. Yang pertama itu ada kertas berfokus pada perilaku dinamis balok RC berbentuk I di bawah beban ledakan dan benturan gabungan. Yang kedua ada literatur yang ada terutama berfokus pada blok RC di bawah beban tunggal. Yang ketiga ada studi eksperimental dan numerik terbatas pada blok RC di bawah beban ledakan. Yang keempat itu ada beban benturan diterapkan sebagai beban terkonsentrasi terkait erat dengan laju dan durasi benturan. Lalu di sini juga ada hasil. Yang pertama itu ada kegagalan geser dan spalling beton terjadi di bawah beban ledakan. Yang kedua ada tulangan longitudinal diperluas dan tulangan melintang pecah di bawah beban ledakan. Yang ketiga ada hasil simulasi elemen hingga konsisten dengan hasil eksperimen. Yang keempat ada kerusakan lokal dan kegagalan geser lentur terjadi di bawah beban benturan. Yang terakhir itu ada hasil simulasi elemen hingga sesuai dengan hasil eksperimen. Nah, di sini juga ada kesimpulannya. Untuk yang pertama ada makalah ini menganalisis respon dinamis dan perilaku kegagalan balok RC berbentuk I di bawah beban ledakan dan benturan gabungan. Yang kedua itu ada urutan pemuatan yang berbeda memiliki pengaruh penting pada respons dinamis struktur. Yang ketiga ada kerusakan dan berpindah beton bervariasi tergantung pada urutan pemuatan. Yang keempat ada struktur lebih sensitif terhadap perubahan parameter struktural saat pertama kali mengalami beban benturan. Yang terakhir ini ada perpindahan bentang tengah maksimum balok berkurang dengan penurunan bentang atau tanjakan. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Distira Saka.
Di sini ada rumusnya. Di sini ada N untuk menggambarkan karakteristik non-linear material. Perilaku material beton dimodelkan menggunakan mat CSCM konkrit. Kata kuncinya model termasuk efek pengerasan, kerusakan, dan laju regangan material di bawah beban ledakan. Faktor peningkatan dinamis atau bisa disebut DIV digunakan untuk mencerminkan efek peningkatan kekuatan material dan faktor peningkatan kekuatan tekan beton. Di sini ada rumus kedua di mana FCD adalah kekuatan tekan dinamis di bawah laju regangan. FCS adalah statis kekuatan tekan di bawah laju regangan dengan interval regangan dinamis adalah 3 kali 10 kurang 5S kurang 1 3 atau 3 kali 10 kurang 2S kurang 1 dan laju regangan statis. Sini ada Google Colab-nya. Nah, di sini biar lebih jelas kita lanjut ke Google Colab-nya langsung. Nah, di sini ada library-nya yang kami gunakan. Dan di sini kita lanjut dengan memisahkan fitur X dan target Y-nya dan membagi data menjadi data latih dan data uji. Lalu kita membuat model regresi linear. Nah, di sini kita membuat modelnya itu menggunakan regresi linear. Selanjutnya kita melakukan prediksi pada data uji dan menghitung metrik evaluasi. Nah, di sini ada codingan contoh prediksi nilai compressive strength untuk suatu inputan. Nah, di sini kita memakai evaluasinya dengan korelasi antara variabel. Nah, di sini ada komponennya, korelasi antara variabelnya. Nah, di sini kita visualisasi datanya. Nah, evaluasinya ini menggunakan yang tadi korelasi antara variabel. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari grafik ini. Di sini ada sebuah gambar matrik korelasi yang menampilkan hubungan antara berbagai muatan beton. Di sini menunjukkan bahwa grafik ini untuk menunjukkan seberapa erat hubungan antara komponen-komponen dengan kekuatan tekan beton. Setiap sel di dalam matriks mewakili korelasi antara variabel di baris dan kolom yang bersesuai. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1, di mana 1 adalah korelasi positif sempurna, 0 adalah tidak ada korelasi, dan -1 adalah korelasi negatif sempurna. Warna biru menunjukkan korelasi positif, sedangkan merah menunjukkan korelasi negatif. Semakin gelap warna biru, semakin kuat korelasi positifnya. Dan semakin gelap warna merah, semakin kuat korelasi negatifnya. Di sini ada komponen yang diukur, termasuk admen, trap tungku ledak, kiat halus, umur beton, kekuatan tekan beton. Nah, matriks ini berguna untuk menentukan faktor apa yang paling mempengaruhi kekuatan tekan beton. Contohnya, jika sel yang menunjukkan hubungan antara semen dan kekuatan beton memiliki warna biru yang sangat gelap, menunjukkan bahwa adanya korelasi positif yang kuat antara jumlah semen dalam campuran dan kekuatan tekan beton. Jika ada sel berwarna merah yang sangat gelap antara superplastisir dengan kekuatan tekan, ini akan menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan superplastisir berhubungan dengan penurunan kekuatan tekan beton. Penggunaan grafik ini biasanya ditemukan dalam penelitian rekayasa sipil
untuk mengoptimalkan campuran bahan bangunan dan memprediksi sifat-sifatnya. Mungkin segitu yang bisa disampaikan dari codingannya. Dikembalikan kepada Ki Bisma. Ya, terima kasih untuk Distira Saka. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.